94,3 FM Good Radio Jakarta. Selamat datang di Diskopedia, salah satu acara yang membahas tentang dunia musik disco. Tapi kali ini karena edisi hari Valentine, kita akan mengangkat lagu-lagu cinta. Oke, lagu-lagu cinta yang mana love song ya. Kalau zaman dulu itu biasanya yang namanya klub malam itu ada sesi slow dance. Nah, ini menarik nih. Dan seperti biasa bersama dengan saya Tony Tamrin, juga barengan dengan Mbah Hadi Prantoro yang akan membahas tentang lagu-lagu cinta. Bicara soal lagu cinta ya, ini berhubung temanya Valentine. Jadi yang pertama itu kita bahas hierarkinya ya. Soal syair, lirik itu sering kita lupakan ya. Bahkan kadang-kadang membuat kita terjebak ya. Itu bukan lagu cinta, kita ngiranya lagu cinta. Ya karena kita memang membahas lagu-lagu berlirik bahasa Inggris ya. Ya bahasa yang mungkin kita hanya setengah-setengah, bahkan kebanyakan nggak tahu sama sekali ya liriknya itu. Jadi hierarkinya dulu ya, kita harus paham syair, lirik, ya paling enggak ya tahu-tahu dikit lah, ini bener enggak lagu cinta gitu. Jangan sampai kita hanya meraba-raba ya. Jadi lagu cinta itu saya bagi dua ya. Ya secara penyanyinya ya, pria dan wanita. Jadi kalau pria itu biasanya menyanyikan lagu cinta kan dia itu memakai kata kerja ya, mencintai. Jadi dia itu yang memulailah percintaan itu. Nah, sedang wanita biasanya lagu cintanya itu liriknya itu perasaan ya, balasan dari dia itu saat dicintai seorang pria. Jadi hal ini itu harus bisa dipahami dulu ya. Jadi ada lagu cinta yang biasa dinyanyikan pria, belum tentu, anggap aja saya seorang wanita ya, belum tentu bisa menyanyikan lagu itu ya. Soalnya kan liriknya bisa aja kan, ya kalau bahasa Inggris kan him dan her ya. Jadi juga harus diperhatikan itu. Jadi ada kan banyak kan lagu-lagu originalnya itu apa suatu saat di cover cowok itu liriknya itu ada yang dirubah itu biasanya. Liriknya. Jadi jawab ya, bisa jadi jawabannya, bisa jadi apa? Si wanita itu liriknya begini, pasti nyanyikan seorang pria ya, liriknya ya juga jawabannya mungkin. Jadi hal-hal itu hal kecil, tapi kadang-kadang nggak kita perhatikan, nggak kita perhatikan ya. Tapi memang ada lagu-lagu cinta yang bisa dibawakan laki-laki dan perempuan ya. Misalnya yang pernah saya dengar itu How Am I Supposed to Live Without You ya. Iya. Nah, itu kan awalnya Laura Branigan ya. Laura Branigan. Kemudian dibawakan topnya kan justru Michael Bolton ya. Michael Bolton. Oh, ya itu mungkin nggak ada pengaruhnya ya, kalau
liriknya itu bisa dinyanyikan pria atau wanita gitu. Nah juga namanya cinta itu kan memang kebanyakan cinta itu ya sepasang kekasih ya, antara pria dan wanita. Tapi bisa jadi lirik itu menceritakan cinta terhadap sang anak, itu ada anaknya, terus alam ya, terus kemudian cinta yang bisa dikatakan terhadap yang maha kuasa ya. Itu kan kalau sudah berhubungan dengan rohani itu kan biasanya kalau di lirik bahasa Inggris kan termasuk lagu-lagu gospel ya. Lagu-lagu gospel gitu ya. Ya kayak gini-gini tuh hal sepele, tapi kadang-kadang apa kalau kita menyanyikan karena kita nggak tahu liriknya ya bisa aja terjebak ya. Kayak lagunya Eric Clapton itu Tears in Heaven ya. Itu kan tentang kesedihannya dia ditinggal anaknya meninggal. Anaknya itu meninggal tuh kecelakaan itu, jatuh dari apartemen. Jadi anak itu, jadi akhirnya dia menciptakan Tears in Heaven itu. Tapi lagu-lagu cinta yang jadul-jadul ya mungkin yang paling heboh itu ya karena filmnya ada gitu. Filmnya tentang percintaan. Semacam itu apa? Ghost, Patrick Swayze sama Demi Moore tuh. Unchained Melody. Iya, itu padahal itu bukan lagu baru kan, itu lagu tahun 50-an ya. Di Righteous Brothers ya. Ya, tapi versinya banyak, ada Elvis Presley, ada yang lain-lainnya juga. Ada juga Endless Love itu Brooke Shields ya. Filmnya kan Brooke Shields. Lagunya dibawakan nama Lionel Richie sama Diana Ross toh. Terus diulang lagi, di recycle lagi sama Mariah Carey sama Luther Vandross gitu kan? Ya nggak tahu, ya kebetulan kan lagu itu awalnya dari situ ya, Lionel Richie sama Diana Ross. Ya betul. Ya kalau lagu-lagu jadul juga yang artinya mungkin tahun 70-an yang jelas-jelas itu lagu cinta ya love story ya, Andy Williams ya. Andy Williams. Terus kalau ditarik lagi ke 60-an ya lebih banyak lagi ya, tapi yang ya paling enggak yang ngetop tuh ya apa? Nat King Cole ya. Unforgettable itu lagu cinta apa juga saya juga nggak tahu. Unforgettable tuh. Unforgettable tuh. Nat King Cole juga pernah membawakan sebuah lagu Love, tapi singkatannya LOVE apa aja. Ada kan juga lagunya Nat King Cole itu. Tapi memang saya lebih senang kalau membahas lagu-lagu cinta yang ya boleh dikata 80-an lah, itu yang paling bidang saya itu. Bidang saya. Tadi Mbah Hadi sempat bilang banyak sekali lagu-lagu cinta, ada yang ditujukan untuk laki-laki atau perempuan atau lawan jenis, ada juga buat alam, ada juga buat Sang Maha Kuasa gitu kan. Ada juga buat dari orang tua buat anaknya, atau kebalikannya dari anak ke orang tua. Misalnya Mother, How Are You Today, I Love You Daddy, Ricardo and Friend gitu kan? Iya betul. Ya banyak. Phil Collins juga kan itu di album But Seriously kan ada lagunya Father and Son. Father and Son itu juga ada.
Ya macam-macam lah, cinta itu cinta yang memang kalau Valentine ya cinta sepasang kekasih, pada apa yang paling apa kita bahas ini gitu. 94,3 FM Good Radio Jakarta, masih di Diskopedia edisi lagu cinta, karena ini adalah masih dalam suasana Valentine bersama dengan saya Tontam Tony Tamrin dan juga Mbah Hadi Prantoro. Mbah Hadi, biasanya kan kalau orang-orang zaman dulu pergi ke diskotik gitu kan, dugem versi zaman dulu itu biasanya ada waktu-waktu di mana setiap klub itu pasti ada slow dance-nya gitu kan. Dan yang namanya slow dance itu juga salah satu momen yang paling banyak jadi favorit pilihan para tamu di zaman dulu, karena mereka bisa yang pacaran terus slow dance gitu kan. Itu Mbah Hadi juga sempat mengalami hal seperti itu nggak? Ya udah pastilah. Ya saya paling enggak ya, walaupun bukan anak dugem ya pastilah pernah ke Studio Is itu ya, tempat radionya Tom Tam dulu itu. Jadi saya pernah ke sana. Ya biasanya kan memang slow dance itu sering lagu-lagunya justru kalau saya perhatiin DJ kelemahannya di slow dance. Memang kadang-kadang saya perhatiin lagu-lagunya nggak tepat gitu ya. Yang penting bisa buat slow gitu. Jadi dan sekarang ini DJ itu paling lemah kalau sudah lagu-lagu slow. Umpamanya dia disuruh buat playlist lagu-lagu slow, udah kalau DJ sekarang ya kayaknya udah nggak mampu lah. Jadi itu memang slow dance itu memang ya di zaman generasi 80-an ya. Saya juga nggak ngerti ya, di 90-an itu sudah masih ada nggak itu ya slow dance itu ya. Slow dance. Saya pernah mendengar waktu itu Oli Tanjung kalau nggak salah, waktu saya ke sana itu waktu slow dance itu dia muter lagunya Genesis itu ya. Genesis, cuma lagunya lupa yang lagu apa itu. Tapi yang di album Invisible Touch itu kan juga banyak lagu slow di situ. Cuma saya juga nggak ngerti ya kalau slow dance itu, soalnya lagunya juga habis itu DJ kan ngecilin volumenya ya, nggak begitu keras. Itu vinil apa kaset nggak tahu ya, kok suaranya agak mendelep gitu. Jadi memang slow dance itu juga nggak begitu, hanya sepasang kekasih aja yang berani turun ya. Kalau yang lain-lainnya yang waktu zaman dulu itu kita masih bisa dikata masih ABG ya, mungkinnya juga nggak ada yang berani yang turun ya. Slow dance itu yang biasanya yang memang sudah orang-orang pada saat itu agak bukan ABG lah. Kan gayanya kan juga susah slow dance itu. Gayanya dansa aja juga susah ya. Tapi itu memang sebuah kenangan yang zaman sekarang yang ya mungkin bisa dikata sudah nggak ada lagi ya kayak gitu ya, klub-klub kayak gitu slow dance. Oke. Dan kira-kira kalau kita membahas tentang musisi atau lagu-lagu cinta yang cocok dipakai buat slow dance dengan orang tersayang, apa aja Mbah rekomennya? Nah ini yang tadi saya bilang
Mungkin ya, saya juga nggak paham lirik ya, jadi kalau nanti saya salah, Tom Tam ngingetin itu bukan lagu cinta ya. Tapi saya kan merasakan beat aura cinta itu kan juga dari nada ya. Jadi nggak hanya kalau liriknya nggak paham, tapi nadanya ketangkep gitu. Nadanya itu beatnya ketangkep gitu. Nah, saya mulai dari lagunya Olivia Newton-John ya. Itu di filmnya Grease, dia menyanyikan lagu judulnya Hopelessly Devoted to You ya. Judulnya Devoted to You, Hopelessly Devoted to You. Itu buat saya tuh iramanya tuh sendu, terus perasaan itu lagu cinta itu. Soalnya itu kan juga percintaan antara John Travolta sama Olivia Newton-John ya. Di film itu. Nah, di Olivia Newton-John juga membawakan lagu cinta bagus juga, judulnya Suddenly. Itu di film berikutnya, setelah Grease itu dia waktu itu kan eranya Olivia Newton-John, tahun-tahun segitu. Dia di film Xanadu ya. Dia membawakan lagu judulnya Suddenly. Itu duet sama Cliff Richard ya. Itu juga drama percintaan, film Xanadu itu. Itu juga bagus lagu cintanya, dan kebetulan di tahun itu juga kan Bee Gees ngeluarin ini ya, How Deep Is Your Love ya. Itu udah pasti lah. How Deep Is Your Love itu udah pastilah lagu cinta. Nah, itu aja yang untuk tahun 70-an ya. Kalau kamu mau ke belakang lagi ya, zaman ini ya, zamannya kakak saya itu ya. Waktu saya masih kecil, kakak saya itu sering muter lagunya Maurice Albert ya, Feeling Maurice Albert ya. Nah, kalau di 80-an ini yang menarik lah, ini yang bagian saya ini. Bagian saya yang ilmu saya memang di 80-an sih. Yang paling menarik buat saya lagu cinta di tahun 80 itu lagunya Basil Veldes, judulnya You. Itu kalau nggak salah itu musisi dari Filipina ya? Lihatlah. Walaupun lagu itu saya kan biasanya kan sering, ilmu saya kan ilmu billboard ya, ilmu chart ya. Ya walaupun itu bukan ya boleh dikata lokalan Asia Tenggara, tapi itu lagu itu memang berkesan ya, terutama generasi 80-an ya. Generasi 80-an dalam pengertian yang seusia saya ya. Itu Basil Veldes itu You itu. Terus ada lagi lagu judulnya Sometime Late at Night. Itu lagu itu dibawakan justru oleh musisi breakdance ya, Backstreet Mob. Di album itu selain lagu-lagu breakdance, tahu-tahu dia mengeluarkan lagu slow ya, judulnya Sometime Late at Night. Itu juga untuk orang seusia saya juga berkesan lagu itu. Lagu Sometime Late at Night itu lagu lama, itu lagu lama yang di repro ya. Lagu itu aslinya dibawakan siapa gitu, Carol Baker Sager kalau nggak salah itu lagu itu berkesan buat untuk orang-orang seusia saya itu ya. Nah, lainnya kan mungkin lagu-lagunya David Foster, lagu-lagunya yang Chicago itu ya, Chicago itu kan juga banyak itu ya. Nah,
ini David Foster yang paling berkesan ya, lagu cinta ya. Dia kan lagu cintanya kan paling banyak ya, David Foster. Ya. Yang paling buat saya yang paling kental dengan ini ciptaan David Foster ya, After the Love Has Gone ya. Oke. After the Love Has Gone. Itu lagu cinta yang dibuat oleh David Foster setelah dia itu gagal. Jadi David Foster itu sudah ada sejak tahun 78. Gitu. Ya ini yang kadang-kadang kita itu hanya mengenal dia setelah dia populer gitu ya. David Foster itu menjadi seorang artis itu sampai bukan terseok-seok ya, kayak masa sih rekamannya di Jepang dia, padahal orang Amerika. After the Love Has Gone itu. Nah, After the Love Has Gone itu dibawakan David Foster dulu tidak menamakan David Foster ya. Dia itu dia itu duo sama Jay Graydon. Jadi duonya itu namanya Airplay. Duo Airplay. Itu yang pertama kali membawakan After the Love Has Gone. Terus karena dia nggak mampu menghitskan ya, lagu itu akhirnya dikasihkan ke Earth, Wind and Fire. Nah, David Foster tuh kayak merasa, wah saya kalau jadi, anggap aja dia itu penyanyi bikin grup, mungkin bukan bidangnya ya. Nah setelah menangani After the Love Has Gone di Earth, Wind and Fire itu dia mulai lebih baik dia di balik layar kan, songwriter, produser. Tadinya dia itu duo dengan Jay Graydon itu. Kita masih di Diskopedia edisi lagu-lagu cinta dalam rangkaian Hari Kasih Sayang. Dan masih bersama dengan saya Tontam Tony Tamrin, juga Hadi Prantoro membahas tentang lagu-lagu cinta yang menjadi anthem di mana-mana ya, di seluruh dunia pastinya. Oke, Mbak Hadi, kita tadi sempat ngomongin tentang David Foster. Mungkin masih ada lagi yang ingin disampaikan tentang musisi legendaris itu, Mbak Hadi? Tom Tam ini kan saya anggap generasi 90 ya. Ya. Ya, kalau generasi 90 kan Tom Tam kan sudah mulai dari start ya, dari tahun 90 pasti mengingat di tahun-tahun, padahal di situ tuh lagi heboh-hebohnya Eurodance ya, zaman awal-awal 90-an itu ya, yang sudah beat BPM itu kenceng. Tapi di situ ada album Jazzy Tunes, kalau Tom Tam inget di tahun 91 itu, yang toto meledak. Itu Tom Tam pernah denger nggak lagu judulnya Roxanne? Roxanne-nya Jay Graydon. Nah, ya itu. Nah itu kan album itu kan Jay Graydon kan juga kepingin mengenang David Foster ya, makanya album itu dia kasih judul Airplay for the Planet ya. Airplay itu kan dia mengenang kebersamaannya dengan dengan David Foster. Jadi makanya dia di album itu, albumnya namanya Airplay for the Planet ya. Jadi memang dia kepingin mengenang masa-masa bersama. Halo? Di tahun yang bukan masanya Jazzy Tunes ya, waktu itu ya tahun 90. Tapi ternyata kan meledak album itu di Indonesia. Album itu bikin orang ini ya, artinya kayak terkenang lagu-lagu melo Jazzy Tunes itu ya. Nah kemudian
saya nggak ngerti ya, ini lembaga apa ya? Entah itu termasuk billboard apa-apa ya. Apa? Tom-Tam pernah tahu nggak kalau ada semacam penghargaan tapi untuk yang terjelek? Oh iya kayak Misalnya artis berbusana terjelek, ya. kan ada kayak gitu ya. Iya benar. Nah, ini di tahun 80-an saya itu pernah diberi sama guru saya itu apa? Bang Mario ya. Bang Mario kan guru saya. Itu dia punya list daftar lagu terjelek di tahun 80-an. Oke. Salah satunya apa tuh? David Foster muncul di situ. Lagu apa? David Foster muncul. Lagunya Chicago. You're the Inspiration. You're my inspiration. Saya nggak ngerti ya, kebetulan saya nggak ngerti lirik apa yang dinilai. Tapi itu katanya termasuk lagu tercengeng katanya. Jadi kalau Indonesia ya mungkin ya kayak Obi Mesak. lagu pulangkan saja Ya. saya ke dua orang tuaku, itu ya model-model kayak gitu ya. Lagu-lagu You're My Inspiration-nya Chicago itu termasuk dianggap lagu tercengeng, tapi bukan ini ya, bukan masalah hits ya. Kalau lagu itu kan hits ya, sampai masuk US Top 10, sampai peringkat 2 apa 3 itu kalau lagu itu ya. Nah itu juga Phil Collins juga masuk di situ. Lagu apa tuh? Another Day in Paradise itu masuk itu. Saya juga nggak ngerti. Yang jelas Bang Mario yang saya ingat dua lagu itu pernah cerita waktu dia siaran, dia bilang itu ya. Yang kebetulan dua itu yang sampai sekarang masih saya ingat ya. Ya, tapi kalau dibanding Another Day in Paradise, saya lebih suka jauh banget sama mendingan lagu All of My Life atau I Wish It Would Rain Down. Itu kan lebih enak daripada Another Day. Karena buat saya itu overrated banget gitu. Ya, halo. Ya. Saya memang lagu-lagu itu tidak dijadikan single kan, lagu-lagu itu. Jadi memang lagu-lagu yang juga bagus gitu ya. Nah, apalagi ya, di tahun 80-an yang saya ingat itu yang juga di masa-masa saya umur-umur 20-an yang artinya saya kenang itu ya lagunya Tatsuro Yamashita ya, Mermaid. Your Eyes. Oh bukan. Nah, pertama kali masuk ke Indonesia lagunya Tatsuro Yamashita itu Your Eyes. Bagus itu. Your Eyes. Itu kalau versi Jawanya Matamu. Your Eyes. Nah, ini bagian saya ya ini sekarang ini masalah perkasetan ya, perkasetan. Lagi-lagi saya harus mengatakan Aquarius itu dia Jesse Chun jago, New Wave kemarin jago. Untuk lagu-lagu slow dia juga jago deh. Aquarius itu juga menjadi kalau slownya yang kompilasinya Aquarius ini pasti menarik gitu. Aquarius itu mengeluarkan dua kompilasi khusus slow, itu namanya Slow Contemporary Chart sama Sweet Pop ya. Nah, slow contemporary chart ini yang masuk itu ya Basil Valdez You sama Tatsuro Yamashita Your Eyes itu. Nah, kalau Sweet Pop itu yang saya ingat ya lagunya Bibo Bryson itu ya, duet sama siapa itu? Tonight I Celebrate My Love itu. Olivia Newton-John itu.
Roberta Fleck kalau Oh, Roberta Fleck, sorry. Roberta Fleck ya. Ngetes ya. Nah, di tahun 80-an itu ada kaset kompilasi lagu-lagu cinta. Ya tadi saya nggak ngerti ya, lagu cinta semua, yang jelas lagu slow. Itu terlaris kalau bisa dikata sepanjang dekade 80-an. Yang mana tuh? Lagu itu Aquarius yang ngeluarin. Itu The Best of Top Part 7 ya. The Best of Top volume 7. Sebentar. Itu lagu pertamanya Tony harus tahu ya. Sophie, I Love You. Oke. Sekarang gini Mas, kalau kita ngomongin tentang album-album kompilasi zaman dulu, tadi kan Mas Hadi bilang bahwa Aquarius itu yang salah satu yang paling megang banget untuk album kompilasi love song ya. Bagaimana dengan Billboard? Billboard itu kan dulu mereka punya 20 yang sampulnya itu angka 20 love song. Itu kan juga fenomenal loh Mas. Iya, tapi yang saya maksud itu Billboard itu kan terkesan kaset itu kan C60 sama C90 ya. Iya. Wah, terkesan ada lagu-lagu yang dipaksain gitu loh. Kalau Billboard itu kan Indo Semar Sakti ya kalau nggak salah ya. Billboard itu. Dipaksain itu terkesan ada. maksudnya seperti apa Mas? Dipaksain itu kayak gimana? Jadi saya nih cuma stok saya ini ada mamanya ada 7 gitu ya yang sudah terseleksi ya. Nah karena C90 itu kan 1 jam kan. 60 itu kan 60 menit ya. Jadi mereka memaksakan masukin 13 lagu lagi untuk supaya 20. Bahkan Billboard tuh keseringan dia itu anggap aja dia stoknya cuma dua single yang bagus ya. Yang 10 lagu ya udah acak-acakan gitu. Hanya menguber bahwa nanti dialah yang pertama mempopulerkan lagu itu gitu. Jadi pebisnis kaset itu gitu. Jadi harus dia yang pertama kali yang mempopulerkan lagu itu di Indonesia. Meskipun kondisinya maksain gitu ya. Masukin lagu-lagu yang nggak jelas. C60, C90 gitu kan. 90 tambah 1,5 jam kan. Itu. C60, C90 ada lagi kaos C59. Dari Menara Imperium lantai 31 Rasuna Said Jakarta 94,3 FM Good Radio. Di acara Diskopedia edisi lagu cinta, di bagian terakhir bersama dengan saya Tontam, Tony Tamrin dan juga Hadi Prantoro. Sebelum kita pamitan, kira-kira apa lagi nih yang mau diceritakan tentang lagu cinta? Silakan Mbah. Ya ini yang harus dibahas ya. Soalnya ini untuk ukuran Indonesia aja ya. Di hari Valentine yang ada 2 lagu wajib yang pasti keputer itu kalau di mana-mana orang, entah itu dia bikin TikTok apa di sosial media yang lain, mesti dia kalau kepingin temanya Valentine mesti backsoundnya lagu ini, lagunya David Gates, Lady Valentine. Itu lagu setiap Valentine dari zaman saya masih usia 21 tahun sampai sekarang usia saya kepala 6, lagu itu setiap Valentine pasti muncul itu. Lady Valentine judulnya David Gates. David Gates itu vokalisnya band namanya Breed ya. Itu band tahun 70-an yang dia solo karir di awal 80-an ya langsung
di Indonesia meledak ya hitsnya tuh Lady Valentine. Terus ini juga ada lagu judulnya apa ini? Lagunya Jim Brickman. Jim Brickman ya. Jim Brickman. Itu eranya Tom Tam kan itu ya, Valentine ya judulnya ya. Jim Brickman sudah era itu lagu tahun 97 itu. Jim Brickman itu ya orang Indonesia kan milih gampangnya aja ya ada di judulnya ada Valentine-nya ya cuma 2 lagu itu yang paling gampang diingat ya. Jim Brickman sama David Gates itu. Mbah Hadi. Mbah Hadi. Kalau boleh tahu kira-kira lagu cinta yang menurut Anda itu overrated sampai Anda kalau mendengarkan lagu itu langsung gitu. Apa Mbah? Ya. Sebetulnya nggak ada, kita kan nggak boleh kayak gitu ya. Ya enak, pokoknya enak aja dengernya, nggak apa-apa. Ya. Tapi ya bukannya istilahnya bukan overrated ya, artinya anggap aja kayak kita itu mendengarkan kentut lah. Ya enggak, artinya nggak ada. Jadi lagu itu kalau sering diputer itu apa ya artinya yang namanya hits itu kan kadang-kadang kan ada yang sudah touch-nya nggak kerasa kan, touch-nya itu. Jadi bukan masalah enak nggak enaknya. Jadi belenak dengernya. Halo. Jadi belenak dengernya kan, enak. Jadi kalau touch itu kan hanya dimiliki sama orang profesi kita kan, musik director ya. Kalau DJ nggak ngalami apa itu touch itu nggak ngalami dia. Tapi kalau kita itu peka namanya touch itu ya. Ini lagu-lagunya Richard Marx, Right Here Waiting. Itu kan udah anggap biasa kayak gitu. Nggak ada yang aneh ya. Right Here Waiting, Everything I Do. Everything I Do itu ya itulah. Nah ini sebelum masih ada waktu dikit ya, saya paling berkesan sama songwriter yang namanya Diane Warren. Ya. Diane Warren. Betul. Nah, dia itu pencipta soundtrack film lagu cinta yang yang cukup everlasting terkenal. Ada lagunya Trisha Yearwood ya. Itu soundtracknya Con Air ya. Yang dibintangi How Do I Live? Gitu ya. How Do I Live? Itu juga enak sih kalau di kuping saya. Dia kan juga penciptanya itu Armageddon ya. Aerosmith ya. Iya. I don't wanna miss a thing itu. Itu sama juga, enak juga. Karena hampir tiap malam kalau saya nge-DJ itu bandnya pasti bawa lagu itu. Aerosmith. Tapi kalau ngomongin soal Diane Warren ya, ada beberapa yang sampai sekarang masih enak di kuping kayak Love Will Lead You Back, Taylor Dayne, terus ada juga Toni Braxton, itu masih enak lah ya, meskipun udah agak-agak enak sih sebenarnya. Dia penciptanya lagunya The Real Milli Vanilli ya? Apa? Iya. Ada. Apa sih lagunya itu judulnya? When I Die. Yang agak ngebeat. Bukan. Oh, Tell Me Where It Hurts. Tell me itu ya. Tell me apa itu? Itu dibawa. Itu dibawain Katy Trocoli kan dulu kan. Akhirnya dibawakan itu. The Real Milli Vanilli dulu yang itu, tapi habis itu dibawakan lebih enak ketika nggak dibuat dance ya. Artinya kalau The Real Milli Vanilli kan beat dance, tapi Katy Trocoli akhirnya
membuat lebih ini ya orkestra itu ya. Oke. Lebih bagus. Kita pamitan. Terima kasih banyak Mbah Hadi. Selamat Hari Valentine. Sama-sama. Oke. Thank you.